warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan melakukan wawancara dengan salah satu petugas dari klinik. Nama saya Muhammad Rangga Wijaya. Nama saya Putra Maulana. Nama saya Wayan. Nama saya Kayla. Nama saya Gaira Gantari. Nama saya Elin Suli. Belum wawancara, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Putra Maulana. Dan nama saya Wayan. Sebelumnya nama ibu siapa? Nama saya Fayani Sejahtera. Panggil kakak aja ya. Ya. Jadi kita langsung aja ya, Kak. Bagaimana caranya agar kita tahu bahwa masa pubertas akan tiba? Masa pubertas akan tiba itu dilihat dari masa pertumbuhan. Karena pubertas itu kan dari anak SD tuh sekarang udah mulai pubertas kan. Ya. Udah malah banyak yang udah pubertas karena dari kromosom dalam tubuhnya itu bisa besar gitu. Terus dari ini juga masa pubertas itu dilihat dari sistem reproduksinya, dari payudaranya yang udah mulai kelihatan. Terus dari tinggi badan juga bisa berpengaruh gitu ya. Jadi bisa aja waktu SD tuh udah ada gitu ya. Nggak semua tapi ada yang udah mulai pubertas. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya, Kak. Ciri-ciri alat reproduksi yang sehat itu kayak gimana? Alat reproduksi perempuan Bebas. yang sehat ya. Pertama sih kebersihan ya, dari mandi, terus ganti dalaman setiap hari, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Terus kalau misalkan keputihan pada perempuan wajar, karena kan di vagina juga ada bakteri yang baik untuk menjaga kelembapan kita kan, maksudnya kelembapan reproduksi kita gitu. Jadi kalau misalkan ini mah ya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap saja. Oke, sopan ya. Bagaimana cara kita mencegah HIV atau AIDS? Mencegah HIV. Ya. Pencegahannya ya, satu, untuk menghindari pergaulan bebas. Itu paling utama. Karena kalau udah pergaulan bebas pasti kita tuh kayak misalkan AIDS kan nggak semua melalui hubungan seks kan. Dari alat makan bisa, terus dari jarum suntik misal kalian ada buat tato, nah kalian harus pastikan jarum itu steril, masih baru, atau bekas orang lain, karena kita kan nggak tahu bekas orang lain itu kayak gimana dari situ. Terus yang ketiga ya seks juga termasuk. Terus menghindari ya itu dengan menjaga pergaulan gitu. Tidak sembarangan, istilahnya berhubungan dengan orang tidak sembarangan. Baik, terima kasih. Jadi aku mau nanya, apakah masa pubertas laki-laki dan perempuan itu sama? Masa pubertas laki-laki dan perempuan. Sepengetahuan aku ya, masa pubertas laki-laki sama perempuan itu beda. Kadang perempuan tuh lebih dulu masa pubertasnya dibanding laki-laki. Kalau misalkan laki-laki itu yang aku tahu biasanya menginjak usia di 13 sampai 14 tahun ke atas. Kalau perempuan di usia 12 tahun itu udah aktif reproduksi. Kasih. Buat pertanyaan selanjutnya, saya mau nanya bagaimana cara kita menjaga kesehatan alat reproduksi? Menjaga kesehatan reproduksi. Yang ini satu,
Mandi terus ganti daleman udah pasti. Terus kalau misalkan untuk perempuan diusahakan dia masih masa remaja mah nggak usah pakai sabun-sabun yang ada di drugstore gitu lah pokoknya. Yang penting tuh kalau sehabis buang air kecil cuci dengan air sebersih mungkin, terus selesainya itu di lap pakai tisu, jadi jangan sampai basah banget gitu. Jadi biar lembabnya tuh nggak lembab banget. Memang kita harus menjaga kelembapan tajam kita, tapi jangan sampai lembab itu lembab banget dan itu pasti bakal nimbulin bau kalau misalnya. Kalau buat laki-laki ya paling itu sih ganti daleman, sama kalau misalkan pipis tuh diusahain jongkok jangan berdiri, karena memang menurut dalam kesehatan juga kalau misalkan pipis berdiri nggak akan tuntas, pasti selalu ada yang keluar setelah udah pakai celana nih, pasti ada yang keluar sedikit tanpa kita sadari. Jadi kalau misalkan laki-laki usahakan pipisnya jongkok juga, nggak cuma perempuan aja. Jadi di sini aku mau nanya Bu, bagaimana cara mengobati tiap aku belum tahu terkait dunia kesehatan sekarang, karena aku belum update lagi dunia kesehatan sekarang udah ada vaksin atau belum. Setahu aku sih belum ada obatnya untuk pengobatan itu. Paling kita yaitu dengan dari pencegahannya udah disebutkan kan sama paling menghindari kalau buat Pengobatannya tuh pola hidup sehat sih. Kalau misalkan amit-amit nih ya, amit-amit kita kena gitu, kita kena HIV, satu ya pasti ke dokter untuk kontrol setiap bulannya. Kedua ini sih makan pola hidup sehatnya diatur. Ketiga buat ngehindarin apa sih, misalnya bukan menghindari kontak fisik sama orang lain, cuma lebih baik menghindari untuk tidak sampai dirinya itu terluka, karena HIV juga bisa penyebarannya itu bisa dari melalui darah atau spesimen kayak virus. Pada remaja, baik laki-laki ataupun perempuan. Penyebab HIV ya, atau AIDS pada remaja ya. Dari pribadi aku, menurut aku dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas sudah pasti dari misalkan seks bebas, terus dari jarum suntik bikin tato atau nggak ditindik, terus tanpa kita sadari dari alat makan juga bisa. Terus kalau misalkan ini tuh dari apa sih penyebaran, misalkan nih temenmu tuh ada yang HIV, terus tanpa disadari temenmu tuh luka, misalkan kena pisau atau apapun itu luka, dan si darahnya itu kena kulit kamu, itu bisa jadi kamu bakal kita positif. Tapi balik lagi ke ini, ke apa sih, balik lagi ke kesehatan metabolisme kita. Kalau misalkan metabolisme kitanya kuat, pasti ya insya Allah meningkat juga. Dari infeksi jarum suntik, seks bebas, beda aja. Kasih Bu. Acara dari kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.